Mungkin saat itu dia tuh cuman pengen dunia tahu kalau dia tuh mencintai seorang laki-laki. Tapi sebagian dari dirinya juga berharap cowok itu gak membalas cintanya. Karena jika iya, cowok itu pasti akan sangat menderita. Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kita lanjut bacain novel Kanker Cinta di bab keempat. Yang belum nonton bab 3, nonton dulu baru balik ke video ini. Di bait pertama, Alin lagi ngobrol sama Aisyah. Di sini terlihat Aisyah sedang menenangkan Alin biar dia gak terlalu khawatir. Alin, kakak gak mau lagi menjalani pengobatan. Karena waktu dulu umur 18 tahun pertama kali didiagnosis, sampai sekarang sudah 7 tahun berlalu. 7 tahun ini bisa dibilang hadiah dari Tuhan bagi kakak. Waktu umur 18 tahun, Aisyah pertama kali didiagnosis kanker. Setelah operasi, 6 kali kemoterapi itu rasanya kayak berjalan bolak-balik ke neraka. Dia gak pengen ngulangin itu lagi. Apalagi sekarang penyakitnya kambuh dan menyebar. Peluang hidupnya juga sangat kecil. Alin, kakak cuma khawatir soal mama. Waktu muda, mama udah kehilangan papa. Dan sekarang tubuh kakak kayak gini. Saat berkata begitu, Aisyah langsung menunduk. Entah sejak kapan, air matanya mulai menetes ke dalam kopi. Dulu, waktu SD, ayahnya baru saja meninggal. Dia sering dibully oleh beberapa anak perempuan di kelasnya. Terutama karena dia pinter. Anak-anak itu membujuk semua murid-murid perempuan untuk tidak berteman sama dia. Bahkan mengejek dia anak tanpa ayah. Dia melawan. Mereka bertengkar hebat sampai berdarah-darah. Karena takut dimarahi, dia gak berani pulang ke rumah. Berjalan tanpa tujuan sambil membawa tas sekolahnya. Akhirnya dia duduk di tepi sungai. Tapi pada akhirnya mamanya nemuin dia. Mamanya gak marah. Karena sepanjang jalan dia cuma diem. Setelah sampai rumah, mama membantu mencuci muka dan tangannya. Tak bertanya apapun, hanya mengambil kapas dan mengoleskan obat antiseptik di lukanya. Rasanya perih banget menembus ke luka. Tapi dia menggigit bibirnya erat-erat, tak bersuara sedikit pun. Mamanya tetap diam. Setelah itu, dia mengambil teko air lalu turun ke bawah. Di depan pintu, baru berkata singkat, "Makan ya." Tangan yang terluka terasa sakit sekali. Perlahan dia duduk di meja makan. Di sana ada sepiring udang goreng favoritnya. Udangnya putih, bersih, sudah dingin, tapi aromanya tetap menggoda. Dia mengambil piring sendiri lalu duduk di meja makan. Perlahan menyendok nasi dan memakannya. Mama kembali berdiri di belakangnya, melihatnya makan. Lalu sambil mengelus rambutnya. Dari kantongnya mengeluarkan 1 buah jeruk besar. Jeruk yang sangat merah dan cerah. Saat mama meletakkan jeruk itu di atas meja hadapannya, tangannya yang memegang sendok akhirnya bergetar. Lalu ia pun menangis. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Dia jarang memimpikan ayahnya, tapi sering sekali memimpikan mama. Dalam mimpinya, mama sibuk menyiapkan sarapan, mengantarkan dia dan adiknya ke sekolah. Mengurus warung kecil untuk menghidupi kebutuhan mereka. Mamaku sungguh luar biasa. Saat pertama kali menjalani pengobatan kanker, dia masih sangat muda dan keras kepala. Mama menemaninya tanpa henti. Adiknya yang masih kecil dititipkan di rumah nenek. Saat ini, dia menyadari bahwa sakitnya bisa diredakan oleh pelukan mama. Tapi, mama haru, sedih, menyaksikan anak perempuannya mengalami kerontokan rambut, muntah, dan kesakitan yang luar biasa. Namun, mama gak pernah menunjukkan kesedihannya di depan dia. Sesekali dalam tidurnya yang tidak sadar, dia bisa mendengar mama menangis pelan di samping, di tempat tidurnya. Tangisan itu terus menghantui di dalam mimpi. Mama menangis sangat lama, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tak sanggup membiarkan ibunya yang menyaksikan dirinya melalui neraka seperti itu lagi. Terlebih sekarang penyakitnya kambuh dan menyebar. Harapan untuk sembuh sangat tipis. Dan yang sangat paling sedih dalam hidup seseorang adalah seringkali air mata tak bisa keluar. Alin hanya merasa dadanya hampa, seolah-olah hatinya tuh hilang sebagian. Sakit banget.
seperti terus berdarah. Dia tak punya tenaga lagi, lalu menyandarkan diri pada Aisyah. Setelah lama terdiam, dia bertanya, "Kak, Alin boleh nanya nggak? Waktu pertama kali kemo, gimana cara kakak bisa bertahan?" Aisyah tertawa kecil, malu-malu. "Waktu itu, kakak nulis banyak banget email ke cowok yang kakak suka. Semua rasa sakit kakak curhatin ke dia." Alin langsung nanya, "Terus dia sempat datang jenguk kakak nggak?" Aisyah langsung mendadak tertawa keras. Cowok itu malah sebel. Kayak dari awal emang dia gak mau baca. Untung dia gak nerima cinta kakak. Karena kalau dia terima, mungkin tiap hari dia akan ikutan nangis. Alin teringat kejadian kemarin di rumah sakit saat dia bertemu Raditya. Saat itu, Aisyah dan Rami sedang ke parkiran. Dia sedang berdiri di depan rumah sakit dan bengong. Lalu Raditya muncul. Dia bertanya dengan hati-hati, "Halo, kamu adiknya Aisyah ya?" Alin mengingatnya, sewaktu mencari kakaknya di ruangan KTV, cowok ini sedang duet dengan kakaknya. Alin pun mengangguk. Aisyah udah gak apa-apa kan?" tanya Raditya. Dia gak tahu harus jawab apa. Air matanya langsung mengalir. Raditya juga tampak langsung mengerti sih. Dia pun pergi. Alin tak ingat lagi setelah itu kejadiannya gimana. Tapi yang dia ingat saat itu, kesedihan cowok asing itu terasa sama dengan dia. Kalau Raditya itu adalah cowok yang Aisyah suka, masa iya dia gak pernah cinta sama Aisyah? Atau mungkin kakaknya salah? Dia balik nanya lagi ke Aisyah, "Kak, buku cara mendekati cowok ganteng itu ceritanya beneran gak sih?" Aisyah kelihatan canggung. Iya, bener loh." Alin langsung nanya, "Kak, kok kakak frontal banget sih deketin cowok kayak gitu?" Aisyah menjawab dengan santai. Dia bilang, "Sebenarnya dari hari pertama kuliah, kakak sebenarnya udah ketemu Radit. Dia waktu itu duduk baca buku di bawah pohon besar di taman kampus. Cahaya matahari tembus dari sela daun, jatuh tepat di tubuh dia. Dan saat itu juga kakak langsung jatuh cinta sama dia." Terus Alin langsung nanya lagi, "Terus kalau sekarang kakak masih cinta sama dia?" Aisyah gak langsung jawab. Dia cuma bilang dengan pelan, "Sebenarnya kakak gak seberani itu. Kakak cuma takut." "Takut?" "Ya, minggu kedua kuliah hasil check up kakak gak bagus hasilnya. Papa meninggal karena kanker dan kakak juga punya kondisi tubuh mirip papa. Jantung juga lemah. Mama selalu khawatir kalau kakak bakal kena penyakit yang sama. Jadi tiap tahun selalu ada pemeriksaan rutin. Waktu itu pas minggu kedua kuliah hasilnya jelek banget. Dokter minta cek ulang. Waktu itu Om Ben lagi ikut program pertukaran mahasiswa di Amerika. Jadi gak bisa nemenin kakak." Alin langsung memeluk Aisyah dengan erat, menyemangati agar lanjut bercerita. "Kakak takut banget. Tapi kakak juga keras kepala waktu itu. Kakak gak mau ke rumah sakit. Kakak sih alasannya Om Ben lagi gak ada. Jadi pemeriksaannya nanti aja. Tunggu Om Ben balik." Aisyah waktu itu baru berusia 18 tahun. Baru masuk universitas impian dan menyukai cowok ganteng. Dan masa depannya rasanya kayak ada di depan mata, bersinar gitu. Aisyah langsung dengan lirih ngomong ke Alin, "Jujur, aku takut. Sebenarnya aku gak terima. Karena baru aja masuk universitas, baru suka sama cowok, belum pacaran lagi, belum mulai kuliah. Itulah pertama kalinya Aisyah harus berhadapan langsung dengan kata kematian. Dari dulu dia tahu jantungnya lemah, tapi dia gak pernah menyangka akan mengidap kanker juga. Ayahnya meninggal saat dia waktu SMP. Waktu itu dia masih percaya pada keajaiban dan kemajuan medis. Tapi setelah bolak-balik rumah sakit, melihat tubuh kuat ayahnya pelan-pelan menghilang di depan dia dan mamanya, dia mengerti satu hal. Keajaiban itu mungkin gak pernah benar-benar ada. Ketika dia tahu dirinya mungkin menderita kanker seperti ayah, dia dilanda kepanikan yang nyaris menenggelamkan dirinya. Bukan cuma takut mati,
Dia takut kalau kematiannya hanya jadi bagian kecil sejarah dunia yang luas dan tak berujung. Seperti semua orang yang terlupakan seiring musim berganti. Dan yang paling dia takutin itu menjadi seseorang yang hanya diingat samar-samar. Mungkin ada yang ngomong kayak, "Oh, Aisyah ya? Ingat dikit, dulu satu kelas, orang yang baik. Katanya sih meninggal karena kanker. Kasian ya." Mungkin dibandingkan kematian, yang lebih menakutkan adalah dilupakan sepenuhnya. Padahal dia baru aja suka sama seorang cowok. Dan dia takut dan dia juga gak rela. Jadi di umur 18 itu, saat dia paling takut dan paling gak rela, dia memilih mencintai dengan cara yang paling berani yang bisa dia lakukan. Mungkin saat itu, dia tuh cuman pengen dunia tahu kalau dia tuh mencintai seorang laki-laki. Tapi sebagian dari dirinya juga berharap cowok itu gak membalas cintanya. Karena jika iya, cowok itu pasti akan sangat menderita. Mungkin ini relate bagi kebanyakan orang, bahwa manusia baru bisa benar-benar jujur dengan diri sendiri hanya ketika berhadapan dengan kematian. Cerita tentang cinta memang gak pernah habis. Ada yang bahagia, ada yang patah hati, dan ada juga yang menemukan harapan, ada juga yang hancur karena cinta.